Gelar juara Liga 1 2022-2023 membawa keuntungan finansial untuk PSM Makassar. Tim berjuluk Juku Eja itu mencatat sejarah sebagai klub sepak bola yang paling banyak menjual jersey asli di toko daring Tokopedia. Sebanyak 1.613 jersey kandang PSM musim lalu terjual. Jersey berwarna merah marun dengan panduan warna emas untuk logo sponsor serta nama dan nomor punggung dibanderol sebesar Rp699.000. PSM lalu memberikan diskon 50% untuk merayakan trofi kedua di era Liga Indonesia. Dengan demikian, memasuki akhir musim 2022-2023, jersey itu dapat dibeli dengan harga Rp349.500. Jika diakumulasikan dengan 475 penjualan jersey tandang, PSM juga menjadi satu-satunya klub Liga 1 yang menjual lebih dari 2.000 jersey secara daring. Jumlah itu belum termasuk pembelian langsung di toko Cenderamata PSM yang berada di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, serta gerai-gerai di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare pada setiap laga kandang Juku Eja. Merchandise masih memberikan kontribusi kecil bagi pendapatan kami. Bisnis penjualan Cenderamata Klub menyumbang 15 hingga 20% dari total pendapatan pada musim lalu, ucap Direktur PSM Makassar Sadikin Aksa. Sadikin menambahkan pendapatan terbesar PSM musim lalu berasal dari tiket pertandingan. Ia pun terkejut dengan animo besar masyarakat Parepare dan sekitarnya untuk menyaksikan langsung laga PSM. Harga tiket pertandingan kandang PSM mulai dari Rp60.000 hingga Rp350.000. Pemasukan tiket pertandingan itu melebihi proyeksi saya karena 3 kali lebih banyak dibandingkan dengan musim terakhir kami bermain di Makassar. Lebih dari 40% pendapatan kami berasal dari penjualan tiket, ucap Sadikin yang pernah menjabat sebagai manajer PSM pada musim 2003-2004. Kota Parepare juga mendapatkan pemasukan retribusi sekitar 1,3 miliar dalam menyelenggarakan laga PSM. Pendapatan daerah itu berpeluang meningkat menjadi 2 miliar jika musim ini PSM memainkan seluruh laga kandang di Parepare. Menurut laman Transfermarkt, PSM adalah tim yang paling banyak menjual habis tiket laga kandang di laga 1 musim 2022-2023. Pada 5 dari 13 duel di Gelora B.J. Habibie, tribun terisi penuh. Stadion milik pemerintah Kota Parepare itu hanya berkapasitas 8.000 penonton. Namun akibat belum adanya kursi tunggal di mayoritas tribun, jumlah penonton berpeluang melebihi data resmi itu. Pada musim ini, rata-rata laga kandang PSM dihadiri 10.666 pendukung atau 133,3% dari kapasitas stadion. Sejatinya, jumlah itu hanya sekitar 40% dari rata-rata jumlah penonton PSM per musim di Stadion Mako Angin, Makassar pada era Liga 1 2017 hingga 2019. Swakelola Stadion. Kini PSM menyiapkan swakelola Gelora B.J. Habibie dari pemerintah Kota Makassar. Manajemen PSM berencana membenahi tribun stadion dengan memasang kursi tunggal serta menambah kapasitas tribun. Sadikin menargetkan Gelora B.J. Habibie bisa menampung maksimal 20.000 penonton. Mengambil alih tanggung jawab pengelolaan Gelora B.J. Habibie menjadi jalan realistis bagi manajemen PSM. Pasalnya, terlalu berat jika berinvestasi membangun stadion sendiri. Merchandise masih memberikan kontribusi kecil bagi pendapatan kami. Bisnis penjualan Cenderamata Klub menyumbang 15 hingga 20% dari total pendapatan musim lalu. Hal serupa juga dialami oleh kontestan klub Liga 1 Indonesia lainnya. Alih-alih membangun sendiri, klub lebih memilih bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengambil alih hak pengelola stadion tersedia. Hal ini antara lain dilakukan Bali United, Persita Tangerang, dan Persib Bandung. Berdasarkan arsip tabloid bola edisi 28 Juli 2000, rencana PSM membangun stadion sendiri muncul sejak di awal kendali Khalid bersaudara, Nurdin dan Kadir. Keduanya menggagas pembangunan stadion PSM di daerah Sudiang, Sulawesi Selatan, seusai Juku Eja menjadi juara Liga Indonesia 1999-2000.
Selain cenderamata dan tiket pertandingan, pemasukan kas PSM juga besar dari kerjasama sponsor. Sadikin memastikan pendapatan dari sponsor menjadi pos pemasukan tertinggi Joko Eja di musim 2023-2024. Secara umum, tambah Sadikin, kondisi keuangan PSM telah membaik setelah sempat berdarah-darah di masa pandemi COVID-19. Puncaknya, PSM sempat terancam hukuman FIFA akibat menunggak gaji pemain asing Giancarlo Rodriguez. PSM mendapat pinjaman untuk melunasi tunggakan pembayaran hak para pemain. Kini Joko Eja sudah memiliki kondisi keuangan yang lebih baik, terutama bebas hutang gaji anggota skuad. Bisnis kreasi pemain. Terbebas dari masalah finansial, membantu Sadikin untuk mewujudkan secara strategi bisnis klub yang sempat buyar akibat pandemi. Selain meninggalkan pasukan dari 3 sumber uang tersebut, PSM juga serius menjadikan akademi klub sebagai sumber pendapatan melalui penjualan pemain muda. Dengan industri sepak bola nasional yang berada di trek yang benar, Sadikin yakin bursa transfer pemain Liga 1 di masa depan akan didominasi jual beli pemain. Bukan lagi pemain pergi karena kontraknya sudah habis, sehingga tidak memberikan pemasukan kepada klub. Kami sudah punya rencana untuk menjalankan bisnis menciptakan pemain. Istilahnya, kami menciptakan seniman atau artis yang sudah menjadi model bisnis tersendiri oleh tim-tim di Eropa, misalnya Ajax Amsterdam dan Barcelona, kata Sadikin. Ia menegaskan pemain yang dilego adalah mereka yang tidak masuk skema kebutuhan tim utama. Di musim ini, PSM pun mulai menjajaki kerjasama dengan 3 tim Liga 2 yang berbasis di Pulau Jawa untuk menjalin kerjasama sister club. Melalui kemitraan itu, PSM bisa mendistribusikan pemain yang tidak masuk dalam rencana pelatih Fernando Tavares agar mendapat pengalaman bertanding. PSM meminjamkan sekaligus masih menanggung gaji pemain itu. Alhasil, PSM memiliki 3 departemen penghasil pundi-pundi rupiah, yaitu Departemen Operasional yang mengurusi pertandingan, lalu Departemen Pemasaran yang mengelola sponsor dan cenderamata, serta Departemen Akademi yang bertugas mengkreasi pemain terbaik. Kantor klub. Demi menunjang strategi bisnis klub, PSM juga merencanakan untuk membangun 3 kantor. Rencana itu digagas pada tahun ini. Salah satu kantor itu akan diperuntukkan untuk museum klub. Menyediakan bangunan fisik untuk museum itu menjadi prioritas manajemen Joko Eja sebelum menginventarisasi trofi klub seperti Liga Indonesia 1999-2000 serta Piala Ho Chi Minh Vietnam 2001. Kami memegang 2 trofi, Piala Indonesia 2018-2019 dan Liga 1, sedangkan trofi lainnya masih berada di kantor Wali Kota Makassar. Mengumpulkan trofi itu akan dilakukan setelah kantor klub sudah siap digunakan. Intinya kami ingin melestarikan sejarah PSM sebagai salah satu klub besar, ujar Sadikin. M. Dahlan, penulis buku 1 Abad PSM Mengukir Sejarah 2020, mengatakan kesadaran untuk merawat sejarah PSM masih amat lemah, baik oleh manajemen maupun pendukung. Hal itu menjadi penyebab PSM belum mampu mengelola aset bersejarah yang menjadi sumber pemasukan klub. Saya berharap manajemen PSM bisa menyadari besarnya potensi sejarah klub, kata Dahlan. Irfan Mus, salah satu pendiri komunitas memori PSM, menuturkan barang-barang bersejarah yang dipamerkan di museum klub tidak hanya trofi juara, tetapi juga jersey dan perlengkapan bertanding legenda klub. Kami sudah bertemu beberapa mantan pemain sejak era Ramang hingga Liga Indonesia yang bersedia menyumbangkan kenang-kenangannya, seperti jersey untuk museum klub. Kami pun siap membantu manajemen PSM melakukan kurasi barang-barang bersejarah itu. Tetapi yang utama perlu ada komitmen dari klub untuk melestarikan sejarah klub, tutur Irfan. Seandainya rencana bisnis PSM bisa terlaksana baik, permasalahan yang dialami tim Joko Eja pada 1 abad pertama klub, terutama kendala finansial, tidak akan terjadi lagi. Dengan pengelolaan yang mandiri, Joko Eja menempuh jalan demi menjaga tradisi sebagai raksasa Indonesia hingga disegani Asia.